Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiro Padang. Video ini adalah video pengantar belajar kuantum GIS. Pada video ini kita akan membahas tentang kenapa kita memilih kuantum GIS. Tapi sebelum kita masuk pada pertanyaan inti kenapa memilih kuantum GIS, kita harus mengerti dulu apa itu SIG atau GIS. SIG adalah Sistem Informasi Geografis, atau dalam bahasa Inggris adalah Geographic Information System, atau disingkat dengan GIS, adalah sebuah informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau yang bereferensi ke ruangan. Atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Ini adalah penjelasan tentang apa itu sistem informasi geografis menurut Wikipedia. Ketika kita berbicara tentang sistem informasi geografis, berarti di sini kita berbicara tentang satu kesatuan, di mana yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah di sini ada wadahnya, yaitu komputer atau laptop, kemudian ada aplikasi untuk SIG atau GIS, contohnya seperti ArcGIS, Quantum GIS. Selanjutnya ada data yang diolah, dan yang terakhir adalah hasil dari pengolahan data itu adalah sebuah informasi yang baru. Itulah kenapa saya mengatakan sistem informasi geografis berbicara tentang satu kesatuan, karena di dalamnya terdapat komputer sebagai wadah, ada aplikasi atau software untuk pengolah data, ada data yang diolah, dan ada hasil yang dihasilkan, yaitu informasi yang baru. Setelah kita memahami tentang apa itu SIG, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang tak kalah pentingnya, yaitu kenapa SIG itu penting. Jadi SIG menjadi penting karena sebagian besar aktivitas manusia saat ini berkaitan dengan SIG, seperti investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, kebutuhan bisnis, penelitian, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh penerapan SIG, seperti penyusunan rencana tata ruang wilayah, untuk zoning atau pembuatan sonasi-sonasi, untuk pekerjaan umum, untuk kepemilikan tanah, penilaian harga tanah, penentuan kawasan rawan bencana, pemetaan kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Contoh di atas yang saya sebutkan itu biasanya digunakan atau hasil produk dari pemerintah. Tapi selain di pemerintahan, aktivitas bisnis juga sekarang sudah memanfaatkan teknologi SIG. Contohnya penentuan lokasi bisnis yang strategis. Di sini SIG sangat berperan untuk menentukan di mana harus memilih lokasi-lokasi untuk bisnis supaya bisnis bisa berjalan dengan baik. Penentuan lokasi tower BTS. Di sini juga SIG sangat berperan, di mana jarak antara tower satu dengan tower yang lain bisa diukur dengan menggunakan aplikasi GIS secara virtual. Juga digunakan dalam penentuan lokasi pembangunan wilayah perumahan yang strategis. Di sini SIG berperan untuk menentukan di mana lokasi yang strategis untuk membangun perumahan. Harga atau nilai perumahan itu biasanya tergantung pada lokasi-lokasinya. Apakah dia berada pada lokasi strategis atau tidak. Semakin strategis lokasi, maka harga perumahan juga akan semakin tinggi. Data yang terbaru adalah tentang penggunaan SIG adalah tentang pemetaan sebaran COVID-19, di mana sebaran COVID-19 bisa dipetakan di daerah A, daerah B, daerah C sudah masuk pada zona merah atau zona hijau. Data sebaran tersebut sekarang digunakan di level internasional, nasional, dan daerah. Selain contoh-contoh di atas, penggunaan SIG juga sudah masuk pada wilayah-wilayah penelitian ilmiah seperti geodesi, geografi, geologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, epidemik, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami kenapa SIG itu penting, sekarang kita akan mengenal beberapa aplikasi untuk GIS. Contohnya seperti ArcGIS. ArcGIS ini adalah salah satu aplikasi yang paling populer saat ini. Namun untuk memiliki aplikasi tersebut kita harus membayar lisensi dari aplikasi tersebut, dan harganya ya lumayan mahal.
kedua ada Quantum GIS, ada GeoPhysics, ada Saga GIS, ada Grass GIS, ada Map Window, ada Global Mapper dan lain sebagainya. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk GIS. Setelah kita mengenal tentang aplikasi GIS, kita masuk pada pertanyaan inti dari materi ini. Kenapa harus memilih Quantum GIS? Di sini saya mencantumkan 4 alasan kenapa kita memilih Quantum GIS. Alasan yang pertama adalah gratis. Aplikasi Quantum GIS itu gratis. Alasan yang kedua, toolsnya banyak. Memiliki plugin yang banyak ditunjang oleh komunitas-komunitas di luar. Alasan yang ketiga, update aplikasi yang sangat cepat. Jadi aplikasi Quantum GIS update-nya cukup cepat, sehingga ketika ada pembaharuan tentang GIS, biasanya sudah diadopsi oleh Quantum GIS. Alasan terakhir adalah Quantum GIS bisa dijalankan di multi-platform. Quantum GIS bisa diinstal di Windows, di Mac OS, di Linux, bahkan di Android sudah ada. Itulah beberapa alasan kenapa kita memilih Quantum GIS. Semoga materi ini menambah referensi, memperluas wawasan sahabat-sahabat Tiro Padang kenapa kita harus memilih Quantum GIS. Dan pada video selanjutnya kita akan belajar tentang cara menginstal Quantum GIS pada Windows dan Linux. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.